Salam jumpa kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Cornelis Imlalai. Di sini saya mau menjelaskan secara singkat mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem endokrin. Sebelum kita masuk pada anatomi sistem endokrin, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan sistem endokrin. Jadi sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau duplex yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar, diantaranya adalah yang hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukortikoid, glukosa dan susu. Hipotalamus juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem limfatik dan merupakan konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke korteks besar. Hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Hipotalamus terletak di batang otak, tepatnya di diencephalon, dekat dengan ventrikel otak ketiga atau ventriculus tertius. Hipotalamus sebagai pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui humoral atau hormonal dan saraf. Hormon-hormon hipotalamus antara lain: yang pertama ACTH atau adrenocortico-releasing hormone, yang berikut adalah ACIH atau adrenocortico-inhibiting hormone, yang berikut ada TRH atau thyroid releasing hormone, yang berikut ada TIH atau thyroid inhibiting hormone, yang berikut ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, adalah GnIH atau gonadotropin inhibiting hormone, yang berikut ada PTIH atau parathyroid inhibiting hormone, yang berikut ada PTRH atau parathyroid releasing hormone, yang berikut ada PRH atau prolactin releasing hormone, yang berikut ada PIH atau prolactin inhibiting hormone, yang berikut ada GRH atau growth releasing hormone, yang berikut ada GIH atau growth inhibiting hormone, yang berikut ada MRH atau melanocyte releasing hormone, yang berikut ada MIH atau melanocyte inhibiting hormone. Kita lanjut pada anatomi yang berikut, yaitu hipofise, yang mana hipofise juga dikenal dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh. Kelenjar hipofise dapat menghasilkan hormon yang mampu merangsang hormon yang dapat merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lain. Contohnya, hipofise anterior menghasilkan tirosomatropik hormon untuk merangsang kelenjar tiroid dan untuk menghasilkan tiroksin, dan tiroksin ini digunakan untuk metabolisme tubuh, contohnya seperti KH, protein, dan lipid. Berarti jalan menuju hipofise anterior akan terhambat. Hipofise terletak di sela tursika, lekukan sphenoidalis basis krani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm dan dibagi atas dua lobus, yaitu lobus anterior. Lobus anterior merupakan bagian terbesar dari hipofise, kira-kira 2/3 bagian dari hipofise. Lobus anterior ini juga disebut adenohipofis. Dan yang kedua adalah posterior, merupakan 1/3 bagian dari bagian hipofise dan terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofise. Kemampuan hipofise dalam mempengaruhi atau mengontrol langsung aktivitas kelenjar endokrin lain menjadikan hipofise dijuluki Master of Gland.
Kelenjar hipofise terdiri atas kelenjar hipofise anterior, medula, dan posterior. Kita masuk pada anatomi yang berikut, yaitu adrenal, yang mana pada mamalia kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respons stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Secara anatomi, kelenjar adrenal terletak di dalam tubuh di sisi anterior superior atau depan atas ginjal. Pada manusia, kelenjar adrenal sejajar dengan tulang punggung toraks ke-12 dan mendapatkan suplai darah dari arteri adrenalis. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Keduanya menunjang dalam ketahanan hidup dan kesejahteraan. Namun hanya korteks yang esensial untuk kehidupan. Bagian medula merupakan sumber penghasil katekolamin, hormon adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin. Sedangkan bagian korteks menghasilkan kortisol. Sel penghasil kortisol dapat pula menghasilkan hormon androgen seperti testosteron. Kita masuk pada anatomi yang berikut, yaitu pankreas, yang mana pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin yang dihasilkan oleh sel beta, GHS yang dihasilkan sel epsilon, GHIH yang dihasilkan sel delta. Pankreas juga berfungsi sebagai organ endokrin dan eksokrin. Fungsinya sebagai organ endokrin didukung oleh pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans ini terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta yang menghasilkan insulin, dan sel delta yang menghasilkan somatostatin. Namun fungsinya belum jelas diketahui. Pankreas terletak di retroperitoneal abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke ilien. Panjang sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Pankreas memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengatur kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Yang berikut yaitu mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Kita masuk pada anatomi yang berikut, yaitu kelenjar tiroid, yang mana kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu T3 dan T4, dan sedikit kalsitonin. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh folikel, sedangkan kalsitonin dihasilkan oleh parafolikel. Sel folikel membentuk molekul glikoprotein yang disebut tiroglobulin yang kemudian mengalami penguraian menjadi monodeuteronin atau MIT dan diodoteronin atau DIT. Hormon T3 dan T4 berikatan dengan protein plasma dalam bentuk PBI atau protein bindeng rodin. Fungsi hormon-hormon tiroid antara lain sebagai berikut, yaitu mengatur laju metabolisme tubuh, memegang peranan penting dalam pertumbuhan. Yang berikut, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. Yang berikut, efek kronotropik dan inotropik terhadap jantung, yaitu menambah kekuatan kontraksi otot dan menambah irama jantung. Kita masuk pada anatomi yang berikut, yaitu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Kelenjar ini terdiri dari 2 jenis sel, yaitu Schwann cells dan occipit cells. Schwann cells merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid.
mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau parathormon disingkat PTH. Parathormon mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan usus kecil atau duodenum. Terhadap tulang, PTH mempertahankan resorpsi tulang sehingga sium serum meningkat. Sedangkan di tubulus ginjal, PTH mengaktifkan vitamin D. Dengan vitamin D yang aktif akan terjadi peningkatan absorpsi kalsium dan fosfat dan dari intestin. Kita masuk pada anatomi yang terakhir, yaitu kelenjar gonad. Jadi kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sendal. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu kelima. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin atau PSH dan LH akibat penurunan inhibisi steroid. Kelenjar gonad terdiri dari testis dan ovarium. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Manusia dalam hal ini adalah pria, mempunyai 2 testis yang dibungkus dengan skrotum. Selama masa pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis. Ukuran testis bergantung pada produksi sperma atau banyaknya spermatogenesis, cairan interstisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli. Testis mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sedangkan ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin betina pada hewan dan manusia. Pada makhluk vertebrata termasuk manusia, mempunyai 2 buah ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Di dalam setiap ovarium terdiri dari perkembangan sel telur atau oogenesis. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Demikian penjelasan singkat saya mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem endokrin. Kiranya penjelasan singkat saya ini mau menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian.